Shalom, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah PWGT Jumat tanggal 16 April 2021. Dan yang mendapat pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Lydia R. Sampai Alang Sapan, keluarga Nyonya Berta M. Tangke, dan keluarga Nyonya Paulina Parasa. Baik Bapak Ibu kekasih, mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kasih-Nya tak tepi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Kita tiba pada pembacaan Mazmur secara berbalasan yang akan kita bacakan pada malam hari ini, yaitu dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita memuji Tuhan sekali lagi dari PKJ 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, karena kami tahu Tuhan, bahwa kami adalah bejana tanah liat yang mudah retak dan rapuh. Kami ini membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami memiliki iman karena anugerah-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan lewat ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam memahami akan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai pada ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin, firman Tuhan. Sepanjang jauh pembacaan kita pada malam hari ini dengan satu tema, iman yang mengubahkan. Iman yang mengubahkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, teristimewa ibu-ibu PWGT Jemaat Masale, berbicara tentang iman atau keyakinan sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau dengan sederhananya bisa dikatakan iman keyakinan kita, ketergantungan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bacaan kita pada malam hari ini dikatakan bahwa ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Berbondong-bondong orang mengikuti Yesus dalam pelayanan di sekitar Yerusalem. Tentu orang-orang yang mengikuti Yesus memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ada yang mengikut Yesus dengan motivasi karena mau melihat spektakulernya mujizat yang akan diberikan oleh Tuhan.
Ada yang mengikut Yesus supaya mereka tidak kehausan, tidak lapar. Tetapi ada juga yang mengikut Yesus karena sungguh-sungguh ingin melihat Yesus. Sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Namun di tengah-tengah orang banyak ada satu yang menarik di antara orang-orang yang berbondong, yang mengikut Yesus yang dikatakan dalam pembacaan kita. Ialah orang buta yang berada di pinggir jalan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara tahu keseharian orang buta yang berada di pinggir jalan ini. Hidupnya tergantung pada belas kasihan orang. Dia tergantung kepada ketika ada orang yang memberikan sedekah kepadanya, dia tergantung kepadanya. Tetapi bagaimana ketika dalam satu hari itu tidak ada orang yang memberi sedekah kepadanya. Tentu ini menjadi problem bagi orang buta itu. Kalau kita melihat atau coba Bapak Ibu Saudara-saudara membuka Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Di situ juga orang buta disembuhkan oleh Yesus dan disebutkan namanya ialah Bartimeus. Yang dia adalah anak Timeus. Ketika banyak orang berbondong mengikut Yesus, Bartimeus pun muncul kepekaannya, kerinduannya untuk datang kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga tentu muncul pertanyaan, iman bagaimana yang dimiliki oleh Bartimeus? Iman seperti apa yang dimiliki oleh sosok seorang buta yang membawa perhatian khusus bagi Yesus ketika Yesus mengunjungi kota Yeriko. Di antara orang banyak yang berkerumun berbondong mengikut Yesus, tentu banyak suara, bukan cuma suara teriakan si lumpuh ini, teriakan orang buta ini, tetapi tentu banyak suara. Tetapi Yesus mendengarkan seruan orang buta ini, seruan Bartimeus ini. Bartimeus seorang buta dalam kerinduan di tengah orang banyak yang normal, tentu ini memiliki pergumulan yang luar biasa bergumulnya untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Meskipun dia hanya meraba-raba. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini ada dua hal yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Yang pertama, iman yang mendengar, iman yang berseru kepada Yesus. Saya ulang, iman yang mendengar, iman yang berseru kepada Yesus. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara bayangkan, seorang buta, Bartimeus ketika mendengarkan Yesus dalam pelayanannya di kota Yeriko, dia tidak membiarkan waktu itu berlalu. Dia tidak melewatkan kesempatan itu. Sekalipun sangat banyak orang sangat susah bagi Bartimeus untuk berjumpa dengan Yesus, dia meraba-raba jalan, bahkan memohon untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya berimajinasi bahwa mungkin dari jarak jauh Bartimeus ini sudah mendengar Yesus. Bartimeus ini tidak melihat langsung apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dia cuma mendengar beritanya bahwa Yesus orang Nazaret sanggup melakukan ini, melakukan mujizat. Dan dia sungguh-sungguh percaya akan hal itu. Dan mungkin dia simpan bahwa ada seorang dari Nazaret yang mampu melakukan mujizat, mampu menyembuhkan orang buta. Dan ketika dia mendengar bahwa ada orang itu lewat, dia mendengar mungkin dari jarak jauh ada kata Yesus, sehingga dia mengatakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada satu orang yang mengatakan kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Sehingga dengan keyakinannya Bartimeus memanfaatkan waktu itu, berusaha betul-betul bagaimana dia mengoperasikan hatinya, niatnya, pikirannya. Walaupun dia meraba-raba, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
ayat 38 bacaan kita dikatakan dia datang berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan ini satu ungkapan niat untuk berjumpa dengan Yesus. Tentu tidak sekedar membuka telapak tangan dengan gampang begitu saja, tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh dan imannya yang mendorong dia. Meskipun ada begitu banyak orang, dia memutar pikirannya bagaimana caranya supaya Yesus dapat melihat keberadaan saya. Karena begitu banyak orang berbondong-bondong, saya hanya bisa duduk, mungkin dia meraba-raba. Dengan cara lain dia berteriak, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan dikatakan dalam pembacaan kita, orang-orang yang berjalan di depan menegur dia. Diam, mengganggu saja perjalanan. Mungkin berkata seperti itu, saya imajinasikan seperti itu. Siapa orang-orang ini? Saya juga imajinasikan orang-orang yang berjalan di depan ini yang bersama dengan Yesus. Mungkin saja itu adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tidak tahu senantiasa bagaimana tentang Yesus. Kalau dia sungguh-sungguh tahu juga bahwa Yesus adalah orang yang mengasihi, pasti dia juga akan membantu orang ini untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi dia malah katakan diam. Tetapi ketika dikatakan bahwa diam, orang buta ini semakin keras berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Yesus mendengarkan seruan Bartimeus. Niat yang sungguh-sungguh, sekalipun dalam keterbatasan tidak melihat, semakin ditegur, semakin dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Meskipun dia belum tahu posisi Yesus sudah di depannya atau sebelumnya atau sudah duluan. Tetapi tetap dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus semakin menyatakan pernyataan seruan yang sungguh ketika ditegur oleh orang yang mengatakan diam. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini, kadang kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi terlalu banyak beban-beban kehidupan, mungkin hal yang menggalaukan hati kita. Tetapi satu pernyataan, satu keyakinan kita, Allah merindukan kita datang kepadanya. Seperti dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Datanglah kepada Yesus. Yesus rindu kita merasakan kasih-Nya. Yesus rindu kita mengalami kuasa-Nya. Yang kedua, iman yang mengubahkan. Iman yang mengubahkan. Ketika Bartimeus berjumpa dengan Yesus dan perjumpaan itu membawa suatu perubahan besar bagi kehidupan Bartimeus. Yang tadinya dia hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan orang, sekarang hidupnya bergantung kepada Yesus. Yesus telah memperbaharui hidupnya. Kehidupannya dibentuk oleh Tuhan. Dia bisa melihat. Ini adalah iman yang membuat, iman Bartimeus yang membuat hal seperti itu terjadi dalam hidupnya. Yesus bertanya kepadanya, Yesus memberikan perhatian kepadanya, Yesus empati dengan seruan yang tulus yang datang kepadanya di antara begitu banyaknya orang. Bukan cuma suara Bartimeus ini yang berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan mendengarkan seruan orang-orang yang sungguh datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh berpengharapan hanya kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan Bartimeus. Karena Bartimeus ini sungguh-sungguh. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hati Bartimeus.
Tuhan juga tahu apa yang ada dalam hati saya, apa yang ada dalam hati Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, Tuhan tahu apa pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan tahu setiap apa yang dirindukan oleh Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Ketika Yesus mendengarkan seruan, dia berhenti ya, dan dia terfokus kepada Bartimeus. Bawa kepadaku. Ya. Menarik sekali yang dikatakan pada ayat 41. Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus? Tentunya tahu. Tetapi firman Tuhan hendak mengatakan juga kepada kita lewat Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah kepadaku maka akan kuberikan kepadamu. Ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Ini mau mengajarkan kita bahwa pentingnya kita berelasi dengan Tuhan. Pentingnya kita membuka hati dan pikiran kita, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan merasakan kasih-Nya. Ketika kita mau kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan, ketika kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bukakan jalan bagi kita. Ketika Bartimeus meminta, Tuhan tolong sembuhkan saya supaya saya dapat melihat, Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan mengatakan mintalah maka aku akan berikan kepadamu, ketuklah pintu maka akan dibukakan kepadamu. Segala kebutuhan Bapak Ibu saudara-saudara, beban Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Bapak Ibu berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Bartimeus dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi Bartimeus. Tuhan mengubahkan kehidupan Bartimeus menjadi sukacita. Menjadi pelajaran penting bagi kita yang mengikuti tayangan pada malam hari ini bahwa iman mengubahkan, iman yang mengubahkan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, segala kebaikan, kemurahan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudara secara khusus yang mendapat pelayanan pada malam hari ini. Dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, bagaimanapun situasi kehidupan kita, apapun yang dapat kita rindukan dalam kehidupan kita, apapun pergumulan kita, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa tahu, Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan hanya mau kita datang di hadapannya dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya merindukan kasih dan uluran tangan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Bersama-sama dengan ibu-ibu kekasih yang mendapatkan pelayanan pada malam hari ini, kita akan membawa persembahan syukur kita atas segala berkat dan kasih, kemurahan Tuhan yang luar biasa yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Mazmur 107 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan kita, kita memuji Tuhan, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang
meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami datang kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang penuh cinta kasih kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati firman-Mu pada malam hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk semakin memampukan kami dalam memahami dan menjadi kekuatan pegangan bagi kami dalam menjalani hidup ini, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Setiap apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi penderitaan kami, pergumulan kami, Tuhan senantiasa membukakan jalan bagi kami ketika kami senantiasa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat keluarga Nyonya Lydia R. Sampialang Sapan. Bersama dengan keluarga, mari Tuhan lindungi, mari Tuhan berkati, mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupannya. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, dalam mereka senantiasa merasakan kasih Tuhan dalam menikmati hari-hari anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang umat-Mu Tuhan kerjakan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka. Kepadamu juga ya Tuhan kami berdoa buat keluarga Nyonya Berta M. Tangke. Engkau berkati dan lindungi dia ya Tuhan dalam kehidupan bersama dengan suami dan anak-anak. Engkau berkati dia dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Biarlah keluarga Ibu Berta Tangke senantiasa merasakan kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan keluarganya. Engkau berkati anak kekasih Heri atau Tison bersama dengan Ricky dalam masa mudanya, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam segala harapan dan rencananya, mari Tuhan lapangkan jalan bagi mereka. Kami berdoa kepadamu buat Ferdi yang dalam pendidikannya Tuhan berkati. Biarlah Ferdi menjadi anak yang mendengarkan kedua orang tua, dan apa yang dia cita-citakan Tuhan suatu hari kelak nanti dia akan meraih dan dia bersuka cita. Dan itu semua dapat diraih karena kasih dan pertolongan Tuhan. Buat segenap keluarga yang jauh terpisah dari Makassar Tuhan, dimanapun mereka berada, mari Tuhan senantiasa memberkati mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Nyonya Paulina Karasa. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik sesuai dengan pandangan Tuhan. Engkau nyatakan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha mereka Tuhan. Biarlah segala yang terbaik dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersuka cita bersama dengan keluarga anak-anak ya Tuhan. Keluarga yang jauh terpisah dari keluarga yang ada di Makassar, Tuhan senantiasa memberkati. Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan. Engkau membukakan jalan bagi setiap rencana dan harapan keluarga ya Tuhan.
Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami pada malam hari ini. Berkati yang masih ada pada kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengelola seturut dengan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kepadamu Tuhan, hamba-Mu berdoa buat segenap oma-oma ya Tuhan. Dalam menjalani masa tua, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Biarlah oma-oma, opa-opa tetap sehat dan kuat, tetap merasakan kasih pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati para janda, duda, anak yatim piatu Tuhan. Engkau nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami terus mendukung dalam doa akan keberadaan Bapak Ibu Saudara-saudara yang pada saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh dan masa pemulihan. Ada Bapak Jonathan, Audi Mantiri, Ibu Deborah Salempang, Ibu Alfrida, Oma Sonda, Oma Lomo, bahkan mungkin ya Tuhan masih ada yang hamba-Mu belum sebutkan namanya. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi segenap umat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau berkati setiap obat yang mereka konsumsi, makanan yang mereka konsumsi, pendampingan dari segenap keluarga, anak-anak Tuhan. Biarlah semuanya itu mendatangkan kesembuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat segenap umat-Mu yang pada saat ini Tuhan sedang berduka cita. Buat keluarga Ibu Ruth Puasa, Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa buat Ibu Orpalobo, di mana tadi siang ya Tuhan, salah satu om terkasih Tuhan telah panggil. Mari Tuhan tetap menguatkan segenap keluarga, menghiburkan segenap keluarga yang telah ditinggalkan. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masaleh dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka tetap setia dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dan senantiasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat segenap umat-Mu yang pada hari ini bersuka cita karena pertambahan usia yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Engkau lengkapi sukacita mereka Tuhan. Engkau menyatakan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan yang terbaik, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Bapak Pendeta Joni Delima sekeluarga, dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Mari Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah Bapak Pendeta bersama dengan keluarga dan anak-anak senantiasa dalam lindungan Tuhan, senantiasa merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan keluarganya. Ya Tuhan, kepadamu juga hamba-Mu berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Sabrina Madao, yang pada saat ini Tuhan Engkau pakai sebagai liturgis. Mari Tuhan memberkati Ibu Sabrina bersama dengan keluarga anak-anak dalam kehidupannya Tuhan, dalam pelayanannya. Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang kami harapkan dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan. Engkau berkati Saudara Cali bersama dengan Nando Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepadanya. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat dalam mengemban tugas bersama di tengah-tengah jemaat-Mu dalam mengangkat pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, segenap umat-Mu Tuhan yang setia mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh,
Dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang menjadi rencana mereka, tantangan mereka, pergumulan mereka, mari Tuhan Engkau bukakan jalan bagi mereka. Mari Tuhan mendengarkan setiap seru dan sembahyang mereka ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak Ibu saudara-saudara, teruslah menjalani hidup ini. Apapun yang sedang kita alami, percaya bahwa apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa akan membukakan jalan bagi kita dan akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan, akan terus memelihara, mengasihi kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Saya kembalikan kepada liturgis. Diucapkan terima kasih kepada kekasih kita Vina yang sudah membawakan firman-Nya yang begitu luar biasa untuk kita renungkan bersama dalam kehidupan kita. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Cali dan Nando, tim multimedia, dan juga kekasih Nyonya Hermiati Delima dalam pelayanannya demi terlaksananya ibadah kita pada malam hari ini. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.